can take them, but we're gonna need a new spot! Falling back! You mean fall off? We're moving! Mikey, you see this? Hai Sobat JKS Channel, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi baik ya. Terima kasih sudah klik video ini, welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini kita akan mengulas alur cerita film aksi perang tahun 2013 yang berjudul Lone Survivor. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini mengisahkan tentang 4 personil dari tim Navy SEAL yang menerima misi untuk menangkap atau membunuh pemimpin terkenal Taliban di Afghanistan pada akhir Juni tahun 2005. Misi operasi tersebut menjadi salah satu misi kegagalan paling tragis dalam sejarah pasukan elit Navy SEAL. Film garapan sutradara Peter Beck ini tayang perdana pada tanggal 25 Desember 2013 di bawah naungan Universal Pictures dan diganjar dengan rating 7,5 bintang dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Baiklah sobat, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan alur cerita film Lone Survivor. Opening movie diawali dengan memperlihatkan dokumentasi pendidikan militer marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Siang dan malam mental dan fisik mereka dilatih dan dibentuk untuk menjadi prajurit yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan mampu bertahan hidup dalam cuaca maupun di medan yang ekstrim. Akibat dari kerasnya latihan tersebut, terlihat beberapa dari mereka tidak mampu bertahan, depresi, dan memilih untuk menyerah. Just prove to your bodies, through your mind, turn it into aggression. Find an excuse to win. And I would like for them to be able to depend on me. It pays to be a winner! Scene selanjutnya, dari kejauhan terlihat helikopter Black Hawk terbang rendah yang diketahui mengangkut seorang tentara Amerika yang sedang terluka parah. Dia dibawa ke pangkalan udara militer Amerika Serikat untuk mendapatkan pertolongan medis. Setibanya di sana, para tim medis segera menanganinya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Scene kembali pada 3 hari sebelumnya. Di pagi hari di pangkalan udara Bagram, yang diketahui merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Afghanistan, kita berkenalan dengan 4 anggota tim Navy SEAL. Letnan Michael V. Murphy, prajurit kelas 2 Danny Dietz, prajurit kelas 2 Matthew G. Excelson, dan prajurit kelas 1 bernama Marcus Luther. Mike yang terbangun dari tidurnya menerima email dari kekasihnya yang memintanya untuk memberikan seekor kuda putih sebagai hadiah pernikahan mereka nantinya. Mike kemudian menemui Marcus. Di kamar terpisah, Excel terbangun dari tidurnya dan berkomunikasi dengan istrinya via email. Mike lalu membangunkan Danny untuk mengajaknya berlomba lari pagi. Murphy by 1.1. Mereka lalu bertemu dan sarapan pagi bersama dengan rekan lainnya. Tidak lama kemudian, komandan mereka bernama Eric memberitahu mereka bahwa operasi Red Wings akan dilaksanakan malam ini, dan mereka diminta untuk segera berkumpul. Operasi Red Wings adalah operasi militer bersama yang melibatkan Korps Marinir Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk Navy SEAL dan Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160, serta Komando Operasi Khusus Angkatan Darat. Target utama dari misi operasi mereka adalah untuk menangkap dan membunuh pemimpin Taliban yang paling berpengaruh yang bernama Ahmad Shah.
yang diketahui bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 20 marinir Angkatan Amerika Serikat di timur Afghanistan. Target kedua mereka adalah tangan kanannya Ahmad Shah yang bernama Tarak, orang kepercayaan Ahmad Shah yang melakukan sebagian besar pekerjaannya. Operasi Red Wings ini akan mereka rencanakan dengan beberapa tahapan. Dan sebagai tahap awal mereka akan berangkat dengan 4 orang sebagai tim pengintai. Anggota SEAL yang ditunjuk sebagai tim pengintai adalah Mike yang bertindak sebagai pemimpin tim, Danny sebagai spesialis komunikasi, Marcus sebagai medis, dan Axel sebagai petunjuk rute pengintaian mereka, yang bertugas untuk mengamati dan mengidentifikasi keberadaan lokasi spesifik Ahmad Shah dan anak buahnya. Lalu tahapan berikutnya, setelah mendapatkan informasi dari tim pengintai, maka aksi penangkapan untuk membunuh Ahmad Shah dan anak buahnya akan dilakukan dari tim pasukan reaksi cepat Navy SEAL dan marinir yang standby di Jibet, markas militer Amerika Serikat yang berada di Afghanistan Timur. Fly here to the LZ, insert the 4-man team right here. We're leaving here at 1800, 2 Chinooks, and 2 Apaches. A lot of moving parts. When we hear Schlitz Malt Liquor, we're heading back to Bagram for phase 2. Singkat cerita, operasi pun dimulai. Berangkat dari pangkalan udara Bagram dengan menggunakan 2 helikopter Chinook dan 2 helikopter Apache. Mereka diterbangkan ke titik area sesuai rencana di sebuah tempat yang dikelilingi perbukitan. Lalu, 4 orang tim pengintai pun diturunkan. Sebelum memulai perjalanan, mereka lebih dulu memastikan radio komunikasi jarak jauh antara mereka dengan pesawat pengintai berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu perjalanan pun dimulai. Mereka melakukan perjalanan jauh di wilayah pegunungan dengan berjalan kaki. Lembah curam dan ekstrem mereka lalui untuk mencapai titik pos pemantauan mereka. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan sejauh 4 mil, di pagi harinya mereka akhirnya tiba di titik pos pemantauan sesuai rencana. Titik di mana dari kejauhan mereka dapat memantau sebuah desa yang dikelilingi perbukitan. Yang telah teridentifikasi adanya keberadaan Ahmad Shah dan pasukannya. Danny kemudian melaporkan keberadaan mereka ke markas mereka di Jibet. I say again. Sir, intermittent comms is Spartan 01, but they have arrived at the OP. Good copy. Setelah mengetahui tim pengintai berhasil mencapai titik pos pemantauan, komandan mereka Eric dan beberapa pasukan kembali ke markas mereka di pangkalan udara Bagram. Dan sisa pasukan lainnya tetap standby di markas Jibet. Begitu juga pesawat pengintai yang berpatroli untuk mengawal mereka kembali ke markas di pangkalan udara Bagram. Dari kejauhan, dengan menggunakan teropong, terlihat jelas target mereka. Ahmad Shah beserta anak buahnya yang teridentifikasi berada di sana. Danny kemudian diminta untuk melaporkannya ke markas mereka di Jibet. Namun mereka mulai menghadapi masalah komunikasi. Lalu mereka memutuskan untuk berpindah 25 yard ke belakang ke tempat yang lebih tinggi, dengan harapan jalur komunikasi bisa terhubung untuk mendapatkan perintah selanjutnya dari markas. Sementara menunggu jalur komunikasi terhubung, dan karena setelah malam tanpa tidur, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan Mike meminta Danny untuk menjaga keamanan. Tidak lama kemudian, Danny melihat pergerakan arah depan tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Terlihat beberapa ekor kambing yang bergerombol mengarah ke tempat mereka
yang disusul oleh 3 penjaganya. Lalu, salah satu dari pengembala itu tanpa sengaja menyentuh kaki Markus, sehingga tanpa pilihan mereka pun harus menangkap dan menyekap para pengembala itu. Lalu Mike menemukan alat komunikasi dari salah satu pengembala, sehingga mencurigai mereka adalah bagian dari tim Taliban. Namun mereka bersikeras bahwa mereka bukan bagian dari Taliban dan tidak bersenjata. Danny mencoba untuk melaporkan hal ini ke markas mereka di Jibet. Namun jalur komunikasi masih belum dapat terhubung. Lalu Mike mencobanya dengan menggunakan telepon satelit untuk meminta petunjuk dari komandan mereka Eric di markas. Tapi belum sempat terhubung, komunikasi pun terputus. Mike. Fuck. Try him back, for fuck's sake. Mike pun kemudian memberikan rekannya 3 pilihan. Pertama, lepaskan mereka dan menjauh dari tempat itu. Namun konsekuensinya kemungkinan para pengembala akan memberitahu Taliban akan keberadaan mereka. Kedua, mengikat dan meninggalkan para pengembala tersebut mati kedinginan atau dimakan hewan buas di perbukitan. Dan yang ketiga, no kompromi, bunuh para pengembala tersebut. Namun Markus menolak mengeksekusi para pengembala tersebut karena hal ini akan menjadikan pasukan Amerika sebagai pelanggar hukum karena membunuh warga sipil dan anak-anak yang tak bersenjata. X setuju untuk menghabisi para pengembala. Begitu juga dengan Danny, karena menurut mereka jika melepaskan para pengembala maka Ahmad Shah akan tahu keberadaan mereka. Dan Ahmad Shah bersama pasukannya akan mengejar untuk membunuh mereka, sehingga mereka saling berdebat tentang tindakan yang harus dilakukan. Lalu sebagai pemimpin tim, Mike pun memutuskan untuk melepaskan mereka, lalu meminta timnya meninggalkan tempat itu dengan mendaki ke puncak agar bisa terhubung dengan markas, lalu meminta penjemputan dan pulang karena misi dianggap gagal. Keberadaan mereka telah diketahui oleh orang lain. Di tempat terpisah, di pangkalan udara Bagram, mereka terus mencoba untuk menghubungi tim pengintai. Namun nihil, jalur komunikasi masih belum bisa terhubung. Para pengembala dilepaskan, dan terlihat salah satu dari mereka tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Tim sel pun terus berjalan mendaki puncak. Setibanya di puncak, mereka kembali mencoba untuk menghubungi markas. Namun tetap saja jalur komunikasi tidak terhubung, sehingga mereka pun kembali ke area pepohonan untuk beristirahat menunggu matahari terbenam, dan berencana akan kembali pulang dengan berjalan kaki di malam hari. Saat sedang beristirahat, X seperti melihat ada pergerakan di depan mereka. Mike kemudian bergerak untuk memeriksa di area sekitar dan meminta timnya bersiaga. Mike yang memeriksa area sekitar melihat sekelompok pasukan bersenjata mengepung mereka. Mike pun kembali ke timnya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan terlibat kontak senjata dan bersiap untuk bertempur. Keputusan mereka untuk melepaskan pengembala salah besar, sehingga keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Taliban yang datang untuk menyerang mereka. Markus yang sudah membidik salah satu musuh yang mengintai mereka pun langsung melesatkan tembakan. Motherfucker.
Danny terus mencoba berkomunikasi dengan markas untuk meminta bantuan pasukan reaksi cepat. Namun dia pun terkena luka tembak di tangannya. Satu persatu dari mereka terkena luka tembak saat mencoba untuk mundur. Terdesak dan terkepung, mereka pun tidak punya pilihan lain selain mundur ke area bawah, menuruni bukit yang terjal. We're falling back! You mean fall off? Yeah! Fuck! Setibanya di bawah, dengan kondisi yang penuh luka, mereka pun berkumpul di satu titik yang terlindungi oleh bebatuan. Namun tidak menghalangi pasukan Taliban yang terus berdatangan menggempur mereka. Mike kembali terkena tembakan di kaki, dan Danny tertembak di punggungnya. Berada di posisi yang tidak aman, mereka kembali bergerak dan berupaya untuk mencari posisi aman, terus berlari dari kejaran dan gempuran pasukan Taliban. Tengah berlari, Danny kembali terkena luka tembak. Markus yang berada di dekatnya kemudian menariknya, membawanya ke tempat yang aman dan bergabung dengan rekan lainnya. Sesaat kontak senjata pun terhenti, dan Markus mulai memeriksa luka-luka yang dialami oleh rekannya. Lalu Danny mulai histeris dengan luka-lukanya, sehingga hal ini tanpa disadari mengungkapkan posisi mereka kepada pasukan Taliban, sehingga kontak senjata pun kembali terjadi. Danny yang terluka parah berada di puncak tebing dan ditemukan oleh pasukan Taliban. Mereka yang berada di bawah masih terus dihujani peluru dan roket pelontar RPG yang berada di puncak oleh pasukan Taliban. Meskipun penuh luka, mereka tak kenal menyerah dan terus saja bertempur dan bertahan. Penuh luka, Mike pun memutuskan untuk bergerak ke puncak agar dia mendapatkan sinyal jaringan untuk menghubungi markas. Dia kemudian memberikan semua amunisi miliknya kepada Markus dan memberitahunya jangan pernah berhenti untuk berjuang. Lalu dia pun bergerak pergi untuk mencapai puncak. Sementara Markus dan X terus memberikan perlindungan dengan menembaki pasukan Taliban. Mike akhirnya berhasil mencapai puncak. We need immediate air support. We need immediate cash. Oh, God. Lieutenant, I need your 10-digit grid.
Di pangkalan udara Bagram, mereka yang mendapatkan laporan segera bergerak untuk memberikan pertolongan dengan menggunakan 2 helikopter Chinook. Dengan dipimpin oleh Komandan Eric, diterbangkan ke titik tempat pertempuran. Sementara pasukan garda depan di Gibet yang sudah siap memberikan bantuan. Mereka tidak diizinkan terbang tanpa pengawalan dari helikopter Apache. Dan semua helikopter Apache sedang digunakan oleh pasukan angkatan darat yang juga sedang terlibat kontak senjata di tempat lain. Kembali ke tim SEAL, X menitip pesan kepada Marcus jika dia mati agar Marcus memberitahu Cindy istrinya bahwa dia sangat mencintainya dan berjuang dengan gagah berani dan mati bersama saudaranya. Lalu tiba-tiba serangan kembali terjadi, sehingga memaksa mereka untuk memisahkan diri untuk mencari perlindungan. Pasukan Taliban terus mengejar mereka. Tidak lama kemudian 2 helikopter yang membawa pasukan bantuan melintas di atas mereka. Sesaat X dan Marcus pun gembira karena mereka datang untuk memberikan bantuan. Eric dan pasukannya bersiap untuk turun dari helikopter. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat roket RPG mengarah ke mereka dan menghantam helikopter. Jatuh dan meledak seketika, Eric dan pasukannya pun tewas. Satu helikopter lainnya terus digempur oleh pasukan Taliban, sehingga para pasukan bantuan tidak memungkinkan mereka untuk diturunkan. Mereka pun beranjak pergi meninggalkan area tersebut. Mengetahui hal itu, Marcus sangat kecewa. X kemudian kembali terlihat kontak senjata dengan pasukan Taliban. Beberapa peluru menghantam tubuhnya, namun tetap berperang sampai titik darah penghabisan. Terluka parah, terkepung, dan kehabisan amunisi, dia pun hanya bisa pasrah. Marcus yang terluka terus bergerak mengamankan diri. Namun terlihat pelontar RPG ditembakkan ke arahnya, dan dia pun terpental jatuh ke bawah. Namun dia selamat dari serangan tersebut dan segera bersembunyi di bawah bebatuan, menghindari serangan dari pasukan Taliban yang mencarinya. Di tempat terpisah, satu helikopter Apache menuju ke tempat helikopter jatuh. Pasukan Taliban yang melihat helikopter tersebut melintas di atas mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan area tersebut. Setibanya di titik area helikopter jatuh, mereka yang melihat tidak adanya pergerakan dari radar inframerah mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan sekalian untuk mengisi bahan bakar. Di sore harinya, Marcus yang terluka parah berusaha untuk bangkit dan bergerak untuk mencari tempat perlindungan. Dia kemudian menemukan sebuah genangan air. Lalu tiba-tiba 4 orang penduduk desa tepat berada di depannya. Sontak Marcus menyuruh 4 orang itu untuk menjauh darinya dan mengancamnya dengan granat di tangannya. Salah satu dari mereka yang diketahui bernama Muhammad Dulab mendekatinya dan berusaha untuk menolongnya. Awalnya Marcus ragu karena tidak tahu mereka tersebut Taliban atau bukan. Namun saat ini dia tidak punya pilihan, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi bersama mereka. Mereka membawa Marcus ke desa mereka dan Muhammad Dulab menampungnya di rumahnya. Di sana Marcus terus bertanya kepada Dulab mengapa dia membantunya. Mengetahui adanya pangkalan militer Amerika Serikat yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, Marcus kemudian meminta tolong kepada Dulab untuk mengutus seorang untuk mengantar sebuah peta yang telah dia tandai untuk diserahkan ke pangkalan Amerika agar pasukan Amerika mengetahui keberadaannya. Di tempat terpisah, pasukan Taliban tidak tinggal diam. Mereka terus mencari jejak Marcus, yang akhirnya mengarahkan mereka untuk mendatangi desa di mana Marcus disembunyikan. Menemukan Marcus di rumah Dulab, Tarak kemudian menghajar Dulab. Marcus kemudian diseret
dihajar dan dibawa ke sebuah batang pohon untuk dipenggal. Melihat hal itu, Dulap tidak tinggal diam. Dia dan beberapa rekannya menyelamatkan Markus, mengarahkan senjata pada pasukan Taliban. Terancam dan kalah jumlah, pasukan Taliban pun memutuskan untuk melepaskan Markus dan mengancam akan kembali membantai mereka semua. Lalu mereka pun pergi. Di rumah Dulap, dengan menggunakan pisau, Markus mengeluarkan serpihan batu dan serpihan besi yang menancap di kakinya. Setelah itu, dia pun terlihat tak sadarkan diri. Dulap kemudian membersihkan luka-luka di tubuh Markus dan mengganti pakaian Markus dengan pakaian bersih. Sore hari menjelang petang, terlihat Dulap dan rekannya bersiaga menjaga desa mereka dari ancaman serangan pasukan Taliban. Keesokan harinya, tidak jauh dari desa, terlihat Ahmad Shah dan pasukannya yang bersenjata lengkap datang dan bersiap untuk menyerbu desa. Di pangkalan udara Bagram, pusat komando pasukan gabungan yang menerima surat dari Markus yang meminta pertolongan mengarahkan pasukan reaksi cepat untuk segera menuju desa menyelamatkan Markus. Di rumahnya, Dulap membangunkan Markus dan memberinya minum dan makan. Lalu tidak lama kemudian, boom, serangan pun terjadi. Pasukan Taliban datang menyerbu desa. Berhasil memukul mundur pasukan Taliban, pasukan bantuan Amerika pun segera bergerak menolong Markus. Markus akhirnya berhasil diselamatkan. Bertemu dengan Dulap, Markus meminta Dulap untuk ikut bersamanya, tapi tidak diperbolehkan. Namun pasukan Amerika berjanji akan menjaga mereka dan memastikan mereka aman. Markus kemudian dievakuasi dan segera mendapatkan perawatan medis. Dia dibawa ke pangkalan udara militer Amerika Serikat untuk mendapatkan pertolongan. Setibanya di sana, para medik segera menanganinya. Film pun diakhiri dengan narasi singkat yang menyebutkan bahwa film ini dipersembahkan untuk anggota tim operasi Red Wings. Penduduk desa yang melindungi Markus sangat menaati kode kehormatan mereka selama 2000 tahun. Yang dikenal dengan Pashtunwali, yakni kode etik yang dipraktikkan oleh etnis Pashtun dan warga Afghanistan yang mewajibkan tuan rumah melindungi tamu dari bahaya dengan risiko apapun. Dan mereka hingga kini masih bermukim di pegunungan keras Afghanistan. Dan perjuangan mereka melawan pasukan Taliban masih terus berlanjut. Film ini menceritakan kegagalan operasi Red Wings hanya karena alasan kemanusiaan. Sesuai Konferensi Jenewa yang merupakan hukum internasional yang juga dikenal dengan hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Baiklah sobat, demikianlah episode Movie Recap kali ini.
Dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan saat JKS Channel upload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video-video JKS Channel selanjutnya. Terima kasih. See you.